Kata-kata yang dikategorikan melalui peran serta fungsi dalam kalimat dari suatu bahasa. Dengan mengetahui part of speech, seseorang dapat mengetahui fungsi kata pada suatu kalimat. Part of speech dalam bahasa Inggris terbagi menjadi 8 jenis, yaitu noun atau kata benda, pronoun atau kata ganti, verb atau kata kerja, adjektif atau kata sifat, adverb atau kata keterangan, preposition kata depan, conjunction kata buku, interjection atau kata seru. Noun menggunakan untuk menentukan nama benda, sifat, ide, atau tindakan. Misalnya woman, happiness, atau house. Verb kata kerja untuk menggambarkan apa subjek lakukan dalam kalimat. Misalnya run, work, atau one. Adverb menjelaskan kata kerja, kata sifat, atau kata keterangan dalam kalimat. Adjektif mengubah kalimat untuk menjelaskan kata benda atau kalimat ganti. Karena phrase atau yellow. Selanjutnya ada pronoun. Pronoun artinya kata ganti. Kata pengganti yang digunakan untuk menggantikan kata benda dalam kalimat. Pronoun juga digunakan untuk menghindari repetisi atau pengulangan kata pada penggunaan noun agar kalimat menjadi lebih baik. Selanjutnya ada preposition, yaitu menunjukkan hubungan antara kata benda atau kata ganti dan beberapa kata yang lain dalam kalimat. Contohnya by, about, with, and until. Preposition sendiri berarti kata depan, biasanya digunakan untuk membentuk satu kalimat yang letaknya sebelum noun atau pronoun. Selanjutnya ada interjection, kata independen yang ditambahkan ke kalimat untuk mengekspresikan emosi. Contohnya wow, on, and up. Interjection sendiri berarti kata seru yang biasanya tidak terkait dengan kalimat utama. Selanjutnya ada conjunction. Conjunction sendiri artinya kata hubung, kata yang digunakan untuk menghubungkan kata, klausa, atau frasa dalam kalimat menjadi satu. Contohnya but, our, and while. Present adalah dan yang digunakan ketika suatu kejadian sedang melakukan kalimat atau kejadian yang berlangsung berulang kali. Ini digunakan dalam bahasa Inggris untuk mengenali bahwa kalimat tersebut merupakan simple present tense. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Salah satunya adalah menggunakan kata kerja dasar. Simple present tense terdapat menjadi beberapa kalimat. Beberapa simple present tense dan nominal simple present tense. Contoh simple present tense. Untuk kalimat positifnya, contohnya he is a teacher. Untuk negatifnya, is he a teacher? Untuk negatifnya, he is not a teacher. Untuk pertanyaannya, is he a teacher? Terus contoh kedua, she like burger. She like burger. Untuk kalimat negatifnya, I don't like burger. Untuk kalimat pertanyaannya, does she like burger? Untuk kalimat negatifnya, I don't like burger. Pola kalimat simple present tense. Rumus simple present tense terbagi menjadi dua, yaitu verbal dan nominal. Simple present tense verbal menggunakan kata kerja yang menerangkan sebuah tindakan atau aksi. Sementara itu, simple present tense nominal menggunakan kata kerja to be yang menerangkan sebuah
keadaan atau kondisi. Selanjutnya yaitu ada rumus simple present tense. Seperti yang kita tahu, rumus simple present tense itu dibagi menjadi dua, yaitu ada verbal dan ada nominal. Yang verbal rumusnya yaitu subjek, kalimat positifnya yaitu ada subjek, verb 1 dan komplement. Untuk contohnya yaitu we go to school by bus. Selanjutnya itu ada kalimat negatifnya yaitu rumusnya subjek, do atau does not, verb 1 plus komplement. Untuk contoh kalimatnya we don't live in the city. Selanjutnya itu ada kalimat rumus kalimat tanya. Rumusnya itu do or does plus subjek plus verb 1 dan plus komplement. Contohnya yaitu do you know your name. Selanjutnya itu ada rumus nominal dalam present tense. Untuk kalimat positifnya rumusnya itu subjek ditambah to be plus komplement. Contohnya I am an international student. Untuk kalimat negatifnya rumusnya itu subjek ditambah to be plus not plus komplement. Contohnya itu she is not an international school student. Untuk kalimat tanyanya rumusnya itu to be plus subjek plus komplement, yaitu is she international school student. Kesimpulannya, dari kedua materi ini dapat diambil kesimpulan bahwa dengan kita mempelajari part of speech, kita dapat mengerti bahasa Inggris. Dalam materi simple present tense, pola kalimat yang sering kita ucapkan setiap harinya dan juga kita lakukan berulang kali itu adalah salah satu yang dasar bagi kita. Sarannya diharapkan untuk teman-teman satu kelompok saya ini dapat mengerti dengan baik apa yang sudah dipaparkan dari setiap slide yang ada, dan diharapkan untuk teman-teman yang mendengarkan bisa paham dan dengan materi yang kami jelaskan. Untuk selanjutnya bisa sesi tanya jawab yang ingin bertanya. Perbedaan verbal dan nominal itu apa sih? Apa saja jenis part of speech? Apa sih fungsi dari presenter? Mempelajari Manfaat mempelajari part of speech itu yang pertama dapat memahami tiap jenis dalam kata dalam bahasa Inggris. Yang kedua, mengerti cara menempatkan kata dalam kalimat yang tepat. Yang ketiga, memahami dua bentuk utama dalam kalimat bahasa Inggris. Yang keempat, menguasai comprehensive English text. Saya ingin jawab ya, kalau untuk yang verbal itu ada kata kerjanya. Kalau misalkan yang nominal itu tidak menggunakan kata kerja. Oke, terima kasih. Pertanyaan dari jenis part of speech ada 8. Yang pertama ada noun, artinya kata benda. Kedua ada pronoun, artinya kata ganti. Ada verb atau kata kerja. Ada adjective, artinya kata sifat. Yang kelima ada adverb, berarti kata keterangan. Yang keenam ada preposition, yang berarti kata depan. Yang ketujuh ada conjunction, yang berarti kata penghubung. Dan yang kedelapan ada interjection, yang berarti kata sekunder. Fungsi simple present tense yang pertama express emotion atau feelings. Fungsinya itu untuk mengungkapkan ekspresi atau perasaan. Yang kedua ada comment atau instruction, yaitu untuk menyatakan perintah atau instruksi, sehingga kita sering melihat sebuah perintah atau instruksi dengan menggunakan kalimat simple present tense. Yang ketiga ada schedule event, yaitu untuk menyatakan suatu acara yang akan dilaksanakan dalam waktu depan. Selanjutnya ada general term, yaitu untuk mengungkapkan suatu kebenaran yang ada di sekitar kita. Dan yang terakhir kelima, repeated actions, untuk memperlihatkan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.